Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Iskandar Simorangkir, Pak Haryadi Sukamdhani, dan juga Pak Muhammad Faisal. Saya ke Pak Is. Tadi setelah ada beberapa input sebenarnya dari pelaku usaha juga atau dari Apindo, ini ada hambatan dari soal kekurangan kontainer, kemudian juga diperlukan transformasi dari struktural begitu kalau dari Mas Faisal. Bagaimana pemerintah menjawab ini? Tunjukkan juga ya, tadi sebenarnya saya sudah kemukakan mengenai reformasi struktural tadi melalui yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi perlu saya informasikan juga, kalau kita lihat ekspor Indonesia menurut sektor ya, itu industri pengolahan itu naik 0,18. Kalau kita lihat non migas memang turun minus 3,62. Tetapi kalau kita bandingkan negara-negara lain, misalkan Malaysia, ya, Thailand dan negara-negara berkembang lainnya, bahkan negara maju itu bahkan ada yang mencapai hampir 20% penurunan ekspornya. Kita hanya minus 3,62. Kemudian kalau kita rinci per komponen, itu industri pengolahan kita malah naik 0,18 dari Januari sampai dengan Oktober. Ya, kemudian pertanian itu naik 11,38. Ini artinya bahwa sebenarnya ini tidak terlepas juga dari strategi, misalkan dari teman-teman juga dari swasta, industri ya, yang turut mengambil bagian di dalam mendorong tadi ekspor tadi. Memang tadi seperti saya kemukakan, memang ini tidak cukup kalau mau ingin sustain current account-nya itu surplus. Itu perlu kita lakukan reformasi struktural. Kalau kita hanya tergantung SDA, nanti ketika harga sumber daya alamnya anjlok, itu nilai dari ekspor kita mengalami penurunan. Kita nggak mau seperti itu. Maka itu kenapa pemerintah sadar bagaimana caranya untuk bisa ekspor kita meningkat, tentunya daya saingnya harus ditingkatkan. Bagaimana caranya itu adalah dengan cara investasi untuk sektor-sektor industri yang bernilai tambah tinggi. Artinya apa? Artinya kita harus membangun industri kita dari hulu ke hilir. Bagaimana orang mau mendirikan perusahaan di Indonesia, baik itu orang Indonesia sendiri maupun pihak dari luar negeri, adalah dengan cara sebenarnya memberikan kemudahan bagi mereka untuk melakukan usaha. Perizinannya mesti dipangkas, perizinannya mesti dipersingkat, infrastruktur harus memadai. Maka itu kenapa pemerintah mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Ini dimasukkan untuk memotong mata rantai sehingga mata rantai perizinan yang berbelit-belit, sehingga proses daripada mendirikan usaha menjadi lebih gampang, sehingga investasi itu bisa masuk ke Indonesia, baik itu industri dari hulu sampai dengan ke hilir. Dari hulu bisa yang berbasis SDA yang tadinya kita ekspor, itu kita kelola sendiri sehingga bernilai tambah tinggi. Dengan bahan baku yang bersumber dari sumber berasal dari kita, kemudian hal ini bisa menjadi comparative advantage bagi Indonesia, karena dengan bahan baku yang lebih murah, maka kita bisa menghasilkan produk-produk yang bersaing tadi. Ya. Jadi justru tadi momentum COVID ini harus kita manfaatkan, mengingat ketika kita mengalami surplus, tadi saya kemukakan juga itu 9,8 miliar itu naik itu kalau dibandingkan dengan triwulan 1 yang hanya 4,4 miliar surplus neraca perdagangan kita, di triwulan 2 itu 4 miliar, tetapi di kuartal ketiga seiring dengan kita mulai membukanya ekonomi kita yang sejalan dengan penanganan protokol COVID, maka kita bisa dorong. Maka itu dulu banyak perdebatan, apakah kita membuka ekonomi kita, apakah kita stick close ekonomi kita. Tapi kita mengambil jalan tengah adalah dengan cara ekonomi tetap dibuka, tetapi protokol 3M tetap dijaga. Memang nggak ada jalan yang cepat untuk memulihkan sepanjang COVID-nya masih ada di sini. Maka itu reformasi yang struktural yang perlu kita lakukan adalah dengan perizinan tadi.
perizinan bursa menjadi lebih gampang, kemudian infrastruktur yang tersedia, sehingga bagi perusahaan ini biaya untuk mendirikan usaha itu menjadi lebih murah, sehingga ujung-ujungnya pada akhirnya barang yang dihasilkan menjadi lebih kompetitif. Kompetitifnya jangan hanya melihat juga dari sisi ekspornya. Kita potensi pasar yang begitu besar dengan penduduk 274 juta jiwa, tentunya agregat domestik demand ini menjadi lebih besar gitu ya. Seiring tadi juga dikemukakan oleh Pak Haryadi, RCEP kita tanda tangani. Ini berarti kan ada potensi baru market yang lebih luas tadi. Seiring dengan perbaikan struktural tadi, tentunya dengan tarif yang lebih murah makin lebih kompetitif kita di pasar luar negeri. Tapi jangan juga melupakan pasar dalam negeri, karena pasar dalam negeri kita ini sangat besar sekali, yang tentunya juga incaran dari beberapa negara yang mesti kita pertahankan. Bagaimana caranya? Tentunya bisa kita menciptakan scale of ekonomi tadi. Ketiga, misalkan produksinya masif bisa cukup besar, maka harga per unitnya kan menjadi lebih murah, sehingga kita bisa berkompetitif barang kita terhadap produk-produk dari luar negeri. Jadi jangan di satu sisi jangan ekspor saja, karena kalau kita lihat Mbak Popi ya, impor kita yang turun itu kalau kita lihat konsumsi kita itu barang konsumsinya 19,75% loh, besar turunnya. Ini artinya apa? Hal positif bagi kita adalah kita mulai mampu melakukan substitusi barang-barang impor tadi kayak gitu. Ini baik buat ekonomi kalau kita lihat. Betul, memang barang modalnya turun. Ya karena memang kapasitas ekonominya terbatas, ya jelas barang modalnya juga turun kan, seperti itu. Pengusaha kan melihatnya seperti itu. Saya yakin Pak Haryadi juga melihat kayak gitu, karena potensi pasarnya tidak ada, ngapain dia membeli mesin sekarang ya. Oleh karena itu cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi memang satu lagi yang masalah pendapatan primer justru naik kita loh di triwulan 3 defisitnya dari 6,2 triwulan 2 menjadi minus 7,6 ya, justru naik bukan turun. Ini caranya bagaimana? Salah satunya misalkan kita buat SWF itu, LPI, Lembaga Pembiayaan Investasi Indonesia. Jadi kita bisa nanti, atau satu lagi di Undang-Undang Cipta Kerja yang dividen tadi kita bebasin pajak. Itu memang salah satu strategi kita mengharapkan nanti pendapatan primernya bisa kita turun. Baik, saya ingin tanya soal defisit neraca jasa, Pak. Tadi kita lihat kan bahwa neraca jasa ini defisitnya meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini kira-kira apa yang membebani, Pak? Sebelum saya ke Pak Haryadi dan Mas Faisal. Yang pertama transportasi, Mbak Popi. Jadi setiap kita melakukan ekspor itu rata-rata kita menggunakan transportasi luar negeri. Itu pertama yang mengakibatkan. Itu setidaknya 70% dari neraca jasa itu disumbangkan oleh transportasi. Itu maka ini memang harus kita benahi juga. Tapi memang kalau kita misalkan menggunakan kapal dari dalam negeri keluar, kalau dia nanti misalkan pulang nggak membawa barang kan menjadi lebih mahal dia ongkosnya itu. Oleh karena itu memang salah satu strategi yang mungkin bisa dilakukan adalah pengembangan sektor perkapalan, angkutan transportasi di dalam negeri tadi, dilingkan dengan impor dan ekspor tadi, harusnya seperti itu. Salah satu caranya. Oke, baik. Pak Haryadi, soal neraca dagang, neraca jasa maksud saya. Ini pasti Pak Haryadi paling tahu begitu di lapangan. Tadi kan juga ada input soal sektor pariwisata. Bagaimana di lapangan kondisi yang sebenarnya? Iya, jadi kalau jasa itu kan tadi ya Pak Iskandar bilang dari transportasi. Transportasi itu bisa itu berupa ekspor kita dengan menggunakan kapal laut atau juga dengan kargo kapal udara. Nah, transportasi itu juga kalau pada kondisi normal itu juga yang menyumbang banyak itu adalah orang Indonesia ke luar negeri, Mbak. Nah, itu orang Indonesia itu juga antara yang keluar, tapi kalau selama ini sih antara yang keluar dengan turis yang masuk masih surplus, tapi surplusnya dikit gitu. Nah, ini memang sebenarnya kalau ke depan, kalau dalam kondisi normal ini juga harus diperbaiki ya, dengan arti kita harus bisa dapat turisnya masuk ke Indonesia lebih banyak gitu, supaya surplusnya lebih besar di dalam arus penumpang.
Nah, lalu juga tadi juga disampaikan oleh Pak Iskandar masalah asuransi. Nah, asuransi ini saya contohkan misalnya untuk pengapalan barang ya. Itu dari dulu tuh kita hitungannya hanya FOB terus itu freight on board gitu. Tapi kita nggak pernah bisa mendealkan, mentransaksikan CIF gitu. Nah, ini yang kedepannya CIF-nya ini harusnya jalan. Jadi cost, insurance, and freight. Jadi insurance-nya ini selama ini kita nggak dapat gitu, justru yang dapat selalu asuransi luar negeri. Belum tadi reasuransi. Nah, reasuransi ini dari zaman kapan lo dirembuk sampai sekarang nggak jadi juga tuh Pak Iskandar loh. Sayang ya, padahal kita kan asuransi ini juga tumbuh karena kami melihat sebetulnya ini juga menarik ya, pertumbuhan kita ke depan kan pasti yang menyangkut masalah asuransi umum itu pasti akan besar gitu. Jadi ini yang juga harus dipikirkan mengenai asuransi. Nah, hal-hal lain itu terkait dengan jasa itu juga ini Mbak untuk ini sekarang ini juga banyak kita kan menggunakan juga konsultan asing tuh, itu juga sebetulnya bisa dimulai dikurangi lah untuk yang seperti itu ya, ekspertis yang harusnya udah bisa kita lakukan dalam negeri itu juga harusnya sudah bisa kita lakukan di dalam negeri. Nah, hal-hal itu ya terkait dengan jasa Mbak. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Faisal. Silakan. Kita tahu bahwa sektor pariwisata kita juga masih sangat terdampak oleh pandemi. Bagaimana caranya untuk mensiasati ini, Pak Faisal? Pertama saya respon dulu. Tadi kalau memang berbicara masalah transaksi berjalan, justru memang bukan hanya berbicara ekspor, bukan hanya perdagangan barang, karena strukturnya yang menyebabkan selama ini defisit kan pendapatan primer dan di jasa. Jasa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haryadi, ya. Nah, masalah salah satunya adalah memang di pariwisata. Nah, pariwisata kita sebetulnya kalau kita melihat dari pertumbuhan jumlah wisatawan memang naik terus, ya. Sebetulnya dalam beberapa tahun yang lalu saya lihat slope-nya juga agak sedikit meningkat ya dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Nah, tapi tentu saja ini tidak cukup. Artinya kalau dibandingkan dengan potensi pariwisata Indonesia yang luar biasa luas, beragam, terutama wisata alam. Nah, ini jelas jauh dibandingkan dengan potensinya. Bandingkan misalkan dengan Thailand yang dia bisa menarik wisatawan itu hampir 30 juta dalam waktu 1 tahun ya. Kita ini kan baru masih di angka belasan, 15-16 juta gitu. Jadi jauh sekali. Nah, padahal misalkan di saat pandemi ya, ini memang sektor pariwisata yang paling terdampak ya, di antara sekian banyak sektor, semua yang terkait pariwisata. Jadi hotel, restoran, penerbangan udara dan sebagainya, ini yang paling terdampak. Memang bukan bukan kondisi yang gampang, sangat sulit saya rasa bagi para pelaku di pariwisata. Nah, tapi mestinya kalau kita melihat potensi Indonesia yang saya katakan tadi dari sisi wisatawan jenis wisata alam ya. Nah, jadi artinya ke depan, nah mestinya ini yang lebih dulu bisa didorong karena wisata alam ini kan tidak harus wisata yang sifatnya mengandalkan kerumunan, crowd. Nah, jadi malah bisa menyendiri, malah bisa ke remote begitu. Jadi semestinya ini bisa kalau bisa dikelola dengan baik ya, caranya ini akan bisa lebih dulu pulih. Tapi memang kalau saya melihat dari tren saat sekarang, tadi disampaikan juga oleh Pak Iskandar bahwa jangan lupa pasar dalam negeri ini juga ini ya besar sekali untuk pariwisata. Jadi kalau di masa pemulihan yang lebih prospektif justru memang wisatawan Nusantara dulu. Karena restriksi kalau antar negara wisatawan asing mungkin masih lebih besar gitu. Tapi bukan berarti kita tidak mendorong yang wisatawan asing juga nanti sejalan dengan pemulihan tentu saja ya. Sejalan dengan pemulihan dan tetap harus menjalankan protokol SOP untuk penanggulangan COVID-nya. Karena kalau hanya wisatawan Nusantara saja, nah ini tidak kena yang di transaksi neraca jasanya gitu. Karena kalau neraca jasa ini kan wisatawan yang keluar masuk gitu ya. Jadi wisatawan dari Indonesia yang keluar atau wisatawan asing yang masuk. Nah, jadi itu tetap juga mesti didorong nanti untuk pemulihan pariwisata tentu saja lebih lanjut ya setelah itu. Lalu tambah satu lagi terkait dengan RCEP ya. Saya sepakat ini peluangnya memang menjadi lebih luas, negara-negara yang kita bisa manfaatkan untuk mendorong ekspor kita. Tapi RCEP
perlu saya tekankan bahwa bukan hanya ekspor barang, sekali lagi ya. Ini yang membedakan dia komprehensif. Jadi sifatnya akses pasar untuk barang juga, jasa juga, investasi, UMKM, macam-macam. Jadi sangat luas sekali. Jadi kalau kita hanya mengandalkan RCEP untuk akses pasar, ini tidak terlalu banyak berbeda sebetulnya dengan sebelum RCEP, karena sebelum RCEP kita sudah punya kesepakatan juga perdagangan dengan negara-negara yang bersangkutan. Dengan ASEAN sudah ada MEA, dengan Australia sudah ada IACEPA, malah yang lebih luas juga. IACEPA ya. IACEPA, dengan China ada ASEAN China yang sangat agresif sekali penurunan tarifnya. Jadi kalau mengandalkan tarif saja, ya ini bukan plus point dari RCEP menurut saya, tapi justru yang lain yang perlu kita manfaatkan maksimal. Contoh, kalau di perdagangan barang saja, perdagangan hambatan non tarif justru yang diupayakan untuk bisa turun. Karena walaupun tarifnya rendah, tapi kalau hambatan di luar tarifnya itu begitu banyak, tetap juga kita susah untuk ekspornya. Lalu begitu juga di investasi dan jasa, justru yang mestinya menurut saya ini yang lebih banyak kita maksimalkan manfaatnya. Begitu, Mbak. Baik, nanti saya akan minta tanggapan Pak Iskandar dan juga Pak Haryadi. Usai jeda, kita jeda sebentar, pemirsa tetaplah di sini.